Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari The Great Ride yang dirilis pada tahun 2005. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang upaya pembebasan lebih dari 500 tawanan perang Amerika Serikat di Cabanatuan di Pulau Luzon, Filipina pada Perang Dunia Kedua. Mereka menjalani misi penyelamatan para tawanan perang Amerika di kamp tawanan yang paling sadis yang dijaga oleh satuan elit Jepang. Bagaimanakah kisah heroik mereka dalam misi penyelamatan kali ini? Apakah berhasil atau jong? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1941, Jepang membombir Harbor dan membuat armada Amerika Serikat lumpuh. 10 jam kemudian, di seberang Pasifik, Jepang juga menyerang Filipina, membuka jalan untuk serangan besar dari pulau ke pulau. Pasukan Amerika Serikat termasuk 10.000 warga Amerika dan 60.000 warga Filipina akhirnya mundur ke Semenanjung Bataan tanpa pengawalan dari Angkatan Laut dan mereka terjebak di sana. Namun Presiden Roosevelt dan komandan militer tertinggi memutuskan untuk lebih fokus pada Eropa dan upaya mereka untuk menghentikan Hitler. Strategi tersebut secara efektif menyegel nasib Filipina dan orang-orang yang terjebak di Bataan. Setelah 4 bulan pertempuran tanpa perlengkapan, pasukan Amerika dan Filipina yang kelaparan akhirnya menyerah kepada tentara Kekaisaran Jepang. Kekalahan itu adalah kekalahan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Jepang membawa para tawanan pada perjalanan 60 mil untuk kerja paksa, dan mereka yang jatuh dalam perjalanan akan langsung dibunuh. 15.000 orang tewas pada peristiwa yang dikenal sebagai Bataan Death March. Tawanan yang masih hidup dibawa ke berbagai kamp di Cabanatuan dan Palawan. Ribuan tawanan meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan penyiksaan. Namun pada tahun 1944 gelombang pertempuran berubah. Mulai banyak kemenangan baru dari pasukan Amerika atas Jepang. Dan setiap kekalahan mereka, tentara Jepang menjadi lebih putus asa. Dipicu oleh propaganda, Jepang percaya bahwa Amerika tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Pemerintah Tokyo memperkuat kekhawatiran itu, meyakinkan Jepang agar mempersiapkan diri untuk membela negara mereka sampai mati. Pada 1 Agustus 1944, pelayanan perang Tokyo mengeluarkan memo mendikte kebijakan militer Jepang terhadap tawanan perang. Isi memo tersebut yaitu tidak membiarkan seorang tawanan pun melarikan diri dan musnahkan semua tawanan tanpa meninggalkan jejak apapun. Januari 1945, lebih dari 1 juta tentara Amerika mendarat di Kalasio Luzon, Filipina, dan siap untuk serangan terakhir. Mereka mempersiapkan strategi untuk menyelamatkan para tawanan. Kita akan diperlihatkan seorang kapten batalion Ranger 6 yang bernama Prince yang ahli dalam mengatur strategi, dan komandannya seorang kolonel yang bernama Henry. Pada hari itu, Kolonel Henry diperintahkan menghadap ke jenderalnya yang bernama Kruger. Kolonel Henry diperkenalkan dengan Mayor Lapham dan Kolonel White. Mayor Lapham menjalankan unit gerilya di Kalasio Luzon bagian utara sejak musim gugur. Mayor Lapham memberikan informasi kepada Kolonel Henry bahwa di kota Cabanatuan ada kamp tawanan perang Jepang yang menahan sekitar 500 korban yang selamat dari Bataan Death March. Dia yakin Jepang akan segera membunuh para tawanan itu jika mereka berani memasuki kawasan tersebut. Kolonel Henry diminta untuk menyusun strategi rencana penyelamatan. Henry, you develop a plan and get to the G3 by the morning. Sir. Our axis of advance is headed right for that camp. There were 30,000 Japanese troops in that area alone, Colonel. Kemudian Kolonel Henry meminta Kapten Prince untuk menyusun strategi berdasarkan informasi dari foto kamp tawanan yang diambil dari udara. Namun Kapten Prince kesulitan menentukan jumlah pasukan yang harus dibawa tanpa informasi yang lebih spesifik. Karena mereka tidak tahu pasti jumlah pasukan Jepang yang ada di sana. Ditambah lagi medan di sana sangat terbuka yang akan membuat mereka mudah terlihat. The tough nut is the final approach. It's as flat as a pancake. Get it done. Yes, sir. Yes, sir. Di kamp Cabanatuan, salah satu tawanan di sana yang merupakan seorang perwira Amerika bernama Mayor Gibson sedang terkena penyakit malaria. Para tawanan di sana sangat menderita. Siapapun yang mencoba kabur akan langsung disiksa bahkan dieksekusi mati oleh para tentara Jepang. Saat sebagian tawanan sedang menjalani kerja paksa di sebuah pasar, Mayor Gibson menyuap salah satu penjaga di sana agar diizinkan pergi membeli makanan. Dan ternyata Mayor Gibson bukan membeli makanan, melainkan membeli sebuah obat yang diselundupkan oleh salah satu organisasi bawah tanah Filipina.
Wanita itu bernama Mina. Mina mendapatkan obat itu dari ketua organisasinya yang bernama Margaret, yang merupakan seorang perawat rumah sakit di Manila. Dan Margaret ternyata adalah kekasih Gibson. Pada tahun 1945, ratusan orang biasa telah bergabung dengan organisasi bawah tanah untuk melawan Jepang. Namun saat itu para anggotanya mulai ketakutan karena Jepang sudah mengetahui keberadaan mereka. Tetapi Margaret selaku ketua organisasi bawah tanah memutuskan tidak akan berhenti selama masih ada tahanan yang tersisa di Cabanatuan. This was like before, Margaret. You're free to go. I won't hold it against you. Not as long as there is a single prisoner left in Cabanatuan. Di Batalion Ranger 6, Kolonel Henry memberikan arahan kepada 121 tentara yang terpilih yang akan menjalani sebuah misi penyelamatan 500 tahanan perang Amerika. Mereka akan dibantu oleh satuan intel Amerika dalam penyerangan tersebut. Mereka akan melakukan serangan kejutan dalam 48 jam ke depan dan akan dipimpin langsung oleh Kolonel Henry. Going to push right through our front lines into the Japs' backyard. Going to be a rough son of a bitch. That's why you've been chosen. That's why I'm accompanying you on this raid. Is that clear? Yes, sir! Setelah hari penyerangan tiba dan dengan informasi yang sangat sedikit, mereka langsung bergerak meninggalkan markas menuju ke Cabanatuan. Di kamp Cabanatuan, polisi militer Jepang yang terkenal dengan kekejamannya datang ke sana untuk menggantikan tentara reguler yang sebelumnya menjaga di kamp tersebut. Baru saja tiba di sana, mereka langsung menembak mati salah satu tawanan Amerika di hadapan Mayor Gibson. Mayor Gibson dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain memberi hormat kepada mereka agar mereka tidak ditembak mati. Setelah itu, sang komandan polisi militer Jepang memanggil Mayor Gibson untuk menghadap. Ternyata mereka telah menemukan barang yang diselundupkan oleh pemberontak Filipina di barak Mayor Gibson, yaitu sebuah surat yang bertuliskan berharaplah pasukan Amerika akan datang dan sebuah obat selundupan. I assume they were smuggled in by the Filipino resistance. Karena obat itu disita, Gibson kesakitan menahan penyakit malaria ganasnya. Di rumah sakit di Manila, saat Margaret sedang mengemas obat malaria ganas untuk Mayor Gibson, tidak lama kemudian tentara Jepang datang ke sana dan mengumpulkan semua petugas medis di rumah sakit tersebut. Salah satu perawat di sana dipaksa untuk menunjuk satu persatu petugas medis yang diduga telah menyelundupkan obat ke kamp tawanan perang. Perawat itu menunjuk satu persatu petugas yang menyelundupkan obat tersebut. Tetapi dia tidak menunjuk Margaret sebagai salah satu petugas medis yang menyelundupkan obat itu. Setelah itu, para petugas medis yang ditunjuk langsung dieksekusi mati. Saat Margaret menyerahkan obat itu kepada Mina, dia diikuti dan diawasi oleh seseorang. Di tempat lain, pasukan Ranger Batalion 6 telah tiba di desa Balinkarin. Di sana mereka bertemu dengan para pejuang Filipina yang dipimpin oleh Kapten Pahota. Saat itu mereka sedang membakar mayat-mayat warga desa yang dibunuh oleh tentara Jepang karena mereka telah membantu para pejuang Filipina. Lebih dari 100 warga desa telah tewas dibantai oleh para tentara Jepang. The Japanese came into the village yesterday with tanks. Over 100 were killed. Pejuang Filipina akan membantu pasukan Amerika dalam misi penyelamatan para tawanan. Saat sedang menyusun ulang strategi, satuan intel Amerika yang lebih dulu berada di sana memberikan informasi terkait jumlah tentara Jepang yang menjaga kamp tahanan di Cabanatuan. Mereka tidak bisa memberikan kepastian jumlah tentara Jepang yang berada di sana karena medan yang terbuka menyulitkan mereka untuk mencari informasi. Kapten Pahota menyarankan mereka untuk menunda penyerangan. Karena berdasarkan informasi dari mata-mata mereka, konvoi Jepang yang sangat kuat akan bergerak ke utara melewati kamp tahanan pada malam itu. Mereka pun harus menunda penyerangan mereka hingga waktu yang tepat. In present circumstances, I cannot guarantee the safety of those prisoners. Ketika Margaret berada di apartemennya, seseorang yang mengawasi Margaret sebelumnya menemui Margaret di sana. Ternyata orang itu adalah polisi militer Jepang. Margaret pun diminta untuk ikut dengannya, dan pria itu meminta kunci apartemen Margaret. Sesampainya di markas polisi militer Jepang, Margaret diinterogasi dan diberitahu kalau seseorang yang bernama Mina, yang merupakan anggota dari organisasi bawah tanah Filipina, akan bertanggung jawab atas penyelundupan obat untuk para tahanan perang.
Margaret mengaku kalau dia tidak ada hubungan apapun dengan organisasi bawah tanah atau dengan para tahanan perang. Namun Margaret tidak bisa beralasan lagi saat mereka memperlihatkan foto Mayer Gibson yang disimpan di Alkitabnya yang mereka temukan di apartemennya. Who is this man? Your lover? Oi! Informasi tersebut segera disampaikan ke kem tahanan di Cabanatuan. Dalam kondisi sakit, Mayer Gibson pun dibawa paksa menghadap ke komandan kem tahanan. Dan komandan kem tahanan memperlihatkan foto Margaret kepada Gibson. Ternyata mereka sudah mengetahui kalau Margaret adalah pimpinan dari organisasi gerakan bawah tanah di Manila yang bertanggung jawab atas penyelundupan obat ke dalam kem tahanan. Komandan kem tahanan meminta Gibson untuk memberitahu di mana keberadaan orang-orang yang menjadi kaki tangan Margaret. Namun Gibson berkata dia tidak tahu apa-apa tentang organisasi bawah tanah yang dimaksud. Para tahanan perang sengaja dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka diminta untuk saling mengawasi satu sama lain agar tidak ada tahanan yang mencoba kabur. Jika ada satu orang saja yang berhasil kabur, 10 tahanan akan dieksekusi mati menggantikan tahanan yang kabur. Dan malam itu saat mereka sedang mengawasi satu sama lain, mereka tertidur dan ada salah satu dari mereka yang berhasil kabur. Pagi harinya tentara Jepang menemukan tahanan yang sempat kabur tersebut, sehingga 10 tahanan akan ikut dieksekusi mati. Kemudian komandan kem tahanan memilih 10 orang tahanan untuk dieksekusi mati. Di tempat lain, Kolonel Henry dan Kapten Pahota mengatur ulang strategi penyerangan mereka. Kapten Pahota dan pasukannya akan menghancurkan jembatan yang merupakan akses jalan ke kem tahanan tersebut agar bantuan darat pasukan Jepang bisa mereka hentikan. Sementara pasukan Ranger 6 akan menyerang kem tersebut. We need to do is damage it enough to stop their vehicles. Then we blow up the bridge. Margaret yang ditahan akhirnya dibebaskan karena mereka sudah menemukan orang-orang yang mereka cari. Dan benar saja teman-teman organisasi bawah tanahnya telah dibantai termasuk Mina. Margaret sengaja dilepaskan agar mereka bisa mengawasi dan mengetahui tempat persembunyian anggota organisasi bawah tanah lainnya melalui Margaret. Dan tidak lama kemudian setelah mereka mengawasi Margaret, tentara Jepang menyerang tempat Margaret berlindung dan membunuh para pemberontak lainnya. Beruntung Margaret berhasil lari dari kejaran para tentara Jepang tersebut. Di tempat lain, pasukan Ranger 6 telah sampai di desa Platero yang berjarak 2 mil dari kem tahanan tersebut. Di sana mereka mulai mengatur strategi penyerangan dan berbagi tugas untuk misi penyelamatan yang akan dibantu oleh para pejuang Filipina. Mereka akan menyerang saat hari mulai gelap dan meminta markas mengirimkan pesawat untuk mengalihkan perhatian para tentara Jepang karena medan di sana sangat terbuka. Dengan hanya 120 orang, mereka akan menghadapi ribuan tentara Jepang. 250 Japs at that camp. 1,000 more nearby. Another 1,000 at the river. Figure we're gonna need a little miracle. Waktu penyerangan pun tiba. Tepat pada pukul 6 sore, pesawat Amerika melintas di atas kem tahanan perang dan mengalihkan perhatian para tentara Jepang. Kesempatan itu dimanfaatkan pasukan Ranger 6 untuk bergerak maju ke kem tahanan. Pesawat Amerika mengudara di atas kem tahanan selama 20 menit dan berhasil membuat pasukan Ranger 6 bergerak maju mendekati kem tersebut. Saat hari sudah mulai gelap, pasukan Ranger melakukan serangan pertama dengan menembak tentara Jepang di menara penjaga, kemudian mereka menyerang markas polisi militer Jepang. Ledakan besar itu terlihat oleh tentara Jepang yang sedang berjaga di jembatan. Namun para pejuang Filipina sudah ditempatkan di sana untuk membunuh mereka semua.
Para pejuang Filipina juga menghancurkan jembatan yang merupakan akses jalan untuk masuk ke kamp tahanan. Serangan pasukan Ranger yang mendadak membuat tentara Jepang kewalahan. Banyak dari tentara Jepang yang tewas dalam serangan tersebut. Misi penyelamatan pun berhasil. Pasukan Ranger 6 menembakkan pistol suar yang menandakan kalau misi penyelamatan sudah selesai. Dan seluruh pasukan harus mundur ke titik temu, yaitu di Sungai Pangpanga. It's gonna be all right, Major. 31 Januari 1945, mereka tiba di Talavera, garis depan Amerika. Di sana, Margaret mencari kekasihnya, yaitu Mayor Gibson. Namun sayang, Mayor Gibson sudah tewas akibat malaria ganas yang dideritanya. Di akhir film, sang jenderal memberikan penghormatan kepada Kolonel Henry dan Kapten Prince yang sudah berhasil memimpin misi penyelamatan itu, dan film pun selesai. I'm proud of you. Nah, gimana aksi heroik para tentara Amerika kita kali ini? Tidak kalah heroik dari tim Avenger kan? Kekerasan yang digambarkan dalam film ini hanya digunakan untuk memberikan efek kejutan pada kalian saja, dan bukan menjelaskan kondisi akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian bersejarah dulunya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini, intinya jangan main tembak-tembakan, apalagi main bom-boman yang apa itu namanya montir ya. Itu berbahaya sekali. Saya pacar Margaret yang sekarang beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.